Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Saya Kausar Faradika Faisal dengan kode ASLab KR. Pada video kali ini saya akan membahas terkait modul 4 yaitu BJT dan modul 5 yaitu aplikasi BJT. Jadi outline untuk modul 4 di sini ada introduction, operating region, configuration, biasing, dan juga problem example. Jadi BJT itu kepanjangannya bipolar junction transistor, yang mana ini adalah salah satu jenis transistor yang dapat digunakan sebagai amplifier maupun switch. Dan BJT itu bekerja dengan memanfaatkan kedua jenis carrier, yaitu elektron dan hole. Makanya dia disebutnya bipolar. Makanya dia menggunakan kata bipolar gitu. Nah, BJT merupakan device CCCS, di mana arus kolektor itu diatur oleh arus base. CCCS itu kan current control current source. Maksudnya adalah arus outputnya itu diatur oleh arus input. Nah, di sini arus outputnya itu ada di kolektor dan arus inputnya itu ada di base. Di mana ya arus kolektornya akan diatur oleh arus base. Kemudian kita beralih ke konstruksinya. Jadi sebenarnya pada BJT itu ada dua jenis, yaitu NPN dan PNP, di mana lapisan tengahnya itu disebut base dan dua lapisan lainnya itu disebutnya emitter dan kolektor gitu. Jadi ini untuk yang jenis NPN, dan yang di sebelah kanan sini adalah untuk jenis PNP gitu, PNP. Nah, di sini mau itu NPN atau PNP, di sini ada 3 lapisan utama, yaitu emitter, base, dan kolektor. Untuk base, ini lebarnya itu dia paling kecil dan dopingnya juga paling rendah. Maksudnya itu adalah konsentrasi hole pada base itu sangat rendah lah konsentrasinya kalau kita bandingkan dengan konsentrasi elektron pada kolektor dengan emitter gitu. Kemudian kolektor memiliki lebar yang paling besar dan doping yang lebih tinggi dibandingkan base. Nah, jadi kolektor itu lebarnya itu paling besar kalau dibandingkan sama lapisan lainnya. Namun, dopingnya dia itu berada di tengah-tengah lah. Dia itu lebih konsentrasinya lebih besar daripada base, dan namun konsentrasinya lebih kecil daripada emitter. Nah, yang terakhir, emitter itu lebarnya itu tengah-tengah, yaitu di antara base sama kolektor. Tapi dia itu dopingnya paling tinggi. Bisa kalian lihat di sini di gambarannya, ini titik-titiknya itu paling banyak lah gitu. Paling memenuhi dari si lebarnya, paling memenuhi dari si lapisannya. Oke, selanjutnya terkait how does BJT works. Gimana cara BJT-nya itu bekerja. Jadi sebenarnya di sini ini kita fokus di NPN dulu. Kita fokus di NPN. Dimana di sini supaya BJT-nya itu bekerja, kita perlu memberikan forward bias pada base emitter gitu. Jadi kita berikan catu positif, kita berikan bias positif pada base, dan kita berikan bias negatif pada emitter. Sehingga nanti ketika ya voltage-nya itu 0, dia itu nggak akan ada arus yang ngalir, nggak akan ada elektron yang berpindah gitu. Dan ketika sekarang forward voltage-nya itu lebih besar daripada 0,7, maka nanti akan ada elektron yang mengalir gitu. Ini sebenarnya prinsipnya mirip dioda PN junction gitu. Jadi ketika diberikan forward voltage di sini, yang tadinya itu ada depletion region di sini yang menghambat pergerakan elektron. Ini karena kita kasih forward bias di sini, kita kasih positif di base, kita kasih negatif di emitter, maka elektron di sini bisa berpindah ke base gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena kita tahu nih sebelumnya kalau emitter dia itu dopingnya paling tinggi. Emitter dopingnya paling tinggi, terus base dopingnya itu paling rendah. Nah, akibatnya elektron pada saat masuk ke base
ini hanya menemukan sedikit pasangannya gitu. Dan kemudian elektron yang menemukan pasangannya itu akan melakukan rekombinasi dengan hole dan akan keluar gitu. Akan keluar dari base lewat sini. Nah, sedangkan ini tadi forward bias. Nah, tadi elektron yang berekombinasi itu akan keluar, sedangkan yang tidak menemukan pasangannya ini akan terperangkap nih di sini, akan terperangkap elektronnya. Nah, sehingga kita perlu reverse bias di sini. Jadi karena ini n-type, kita perlu kasih reverse bias, yaitu bias positif, bias positif di sini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti elektron-elektron pada kolektor, di sini kan n-type itu banyaknya elektron, mayoritasnya itu elektron, dan elektron-elektron yang terperangkap di base itu juga kemudian dapat tertarik gitu dengan adanya bias positif. Nah, sehingga memungkinkan adanya pergerakan elektron dari emitter ke kolektor. Nah, bisa kita lihat di sini tadi, karena kita kasih reverse bias nih di sini, jadi nanti akan ada elektron yang dapat berpindah gitu dari emitter ke kolektor. Dan bisa dilihat gambarannya ini jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan pada base yang sangat sedikit gitu. Nah, analoginya tuh jadi kita bisa menggunakan analogi keran. Jadi misalnya base itu dianalogikan sebagai knop dari keran, kemudian kolektor emitter itu adalah jalur airnya gitu. Nah, jadi semakin besar arus base, semakin kita putar knob kerannya, itu semakin besar pula aliran air yang keluar gitu. Semakin besar pula arus dari kolektor ke emitter gitu. Karena ya kita tahu kalau misalnya BCT itu adalah device CCCS, yaitu current control current source. Arus outputnya diatur oleh arus input. Selanjutnya kita beralih lagi ke operating regions, di mana di sini ada 3 region utama, yaitu saturation region, active region, dan juga cutoff region. Jadi pada saturation region ini dia daerahnya itu di yang awal-awal ini, di mana saturation region ini terjadi ketika base emitter maupun base collector itu dilakukan secara forward bias. Nah, pada kondisi ini dia itu BJT-nya ini akan bertindak seperti konduktor pada umumnya saja, karena antara kolektor dan emitter ini seperti short gitu. Dan pada grafiknya dapat kita lihat kalau IC-nya ini IC ini akan naik secara linear sesuai dengan VCE-nya. Seperti itu. Next ke active region, di mana active region ini adalah yang tadi, jadi base emitter-nya itu forward bias, dan antara base collector ini diberikan reverse bias gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya IC-nya ini kalau misalnya kita lihat di grafiknya, IC-nya ini cenderung konstan, dan pada kondisi ini, pada kondisi active region, BJT itu bertindak sebagai amplifier gitu. Yang terakhir itu ada cutoff region, di mana mau base emitter atau base collector itu dilakukan secara reverse bias. Sehingga apa? Sehingga karena di base emitternya ini reverse bias, maka tidak ada arus yang mengalir pada base. Sehingga ya nanti akan bertindak sebagai switch off gitu atau open circuit. Nah, ini untuk ringkasannya dari operating regions yang tadi dijelaskan. Oke, selanjutnya ada beberapa konfigurasi dari BJT. Jadi di sini ada common base, artinya di base itu kita kasih dengan ground, di sini kita hubungkan dengan ground, sehingga yang terjadi adalah dia tidak bisa mengamplifikasi dari segi arusnya, namun dia masih bisa mengamplifikasi dari segi voltage gitu. Dan di sini input impedance-nya itu rendah dan output impedance-nya itu tinggi.
Nah, kemudian ada common emitter, di mana kalau common emitter, di sini ya emitternya yang kita hubungkan dengan ground gitu. Common emitter, jadi emitternya kita hubungkan dengan ground, sehingga nanti kan ini kan IB, ini IC, ini IE. Nah, sehingga nanti uh, mau itu tegangan ataupun arus itu dapat diamplifikasi dengan baik. Makanya konfigurasi dari common emitter ini sangat sering digunakan karena dia bisa mengamplifikasi dari voltage maupun current gitu, dan input impedance maupun output impedance-nya itu moderate atau sedang. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada common collector, di mana ini sebenarnya mirip kayak common emitter, namun outputnya kalau common emitter itu outputnya itu ada di kolektor, tapi kalau common collector outputnya itu ada di emitter gitu. Dan ini menyebabkan voltage gain-nya itu kurang dari satu, atau dia tidak bisa mengamplifikasi voltage, sedangkan dia masih bisa mengamplifikasi dari current ya, dan current gain di common collector itu lebih besar daripada current gain di common emitter, seperti itu. Dan input impedance ya di sini itu tinggi, dan output impedance itu rendah gitu. Dan di sini untuk current gain itu atau AI, karena ini outputnya di kolektor dan inputnya di emitter, jadi uh, IC per IE. Dan di sini karena outputnya itu di kolektor dan inputnya itu di base, jadi gain arusnya itu akan sama dengan IC per IB. Kemudian di common collector, di sini karena dia itu outputnya di emitter, maka gain arusnya, di sini gain arusnya itu adalah IE per inputnya itu adalah IB gitu. Oke, nextnya kita membahas terkait biasing pada BJT, di mana ada DC biasing dan juga ada AC biasing. Nah, DC biasing itu adalah pemberian DC source ke transistor agar dapat beroperasi di operating region yang diinginkan. Jadi nanti dengan pemberian DC source ini akan membuat grafik yang namanya itu load line gitu. Jadi akan membentuk yang garis hitam ini dengan adanya DC source. Nah, sedangkan yang biru ini adalah grafik karakteristik dari diodenya itu sendiri gitu. Dan kemudian di sini ada key point, dan key point itu apa sih sebenarnya? Jadi key point itu adalah dia itu singkatan dari equation point, di mana key point adalah titik kerja saat transistor dalam kondisi tanpa sinyal input AC. Titik ini menunjukkan tegangan VCE dan arus DC, IC dan IB yang bekerja di terminal-terminal transistor setelah biasing. Jadi nantinya key point ini sebenarnya bisa kita pilih, yaitu mau bekerja di mana. Dan misalnya kalau misalnya kita mau transistornya itu atau BJT-nya itu bekerja di active region, berarti kita taruh key point-nya itu di tengah-tengah, dan kita aturlah berapa IBQ-nya, berapa VCC-nya, berapa RC-nya gitu. Dan kalau misalnya kita mau dia BJT itu sebagai switch off atau cut off region, berarti kita taruh di bawah sini gitu. Nah, ini untuk DC biasing itu ada fixed bias, ada emitter bias, dan juga ada voltage divider bias. Nah, untuk fixed bias itu rangkaiannya sangat sederhana. Bisa kita lihat kalau kita cuma perlu VCC, kemudian BJT itu sendiri, dan resistor pada base dan resistor pada kolektor. Namun ya ini akibatnya akan kurang stabil, dan perubahan suhu itu ataupun beta itu dapat menggeser jauh dari key point. Makanya dia hanya cocoknya itu digunakan untuk switching saja. Uh, tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai amplifier.
Nah, next-nya itu emitter bias. Di sini ada penambahan resistor pada emitter sehingga nantinya akan mengakibatkan lebih stabil dibandingkan fixed bias dan dengan adanya RE ini uh, rangkaian emitter bias ini sudah dapat digunakan lah untuk sebagai amplifier karena lebih stabil dia dan namun ini kurang efisien karena hanya diatur oleh RB. Maksudnya itu adalah arus inputnya ini hanya bergantung pada resistor base seperti itu. Ini ada rumusnya juga. Kemudian yang terakhir itu ada voltage divider bias. Perbedaannya dari yang emitter bias di sini ada R1 dan R2 yang disusun secara ya paralel gitu, voltage divider gitu. Dan akibatnya di sini akan sangat stabil ketika kita gunakan sebagai amplifier dan ya namun karena dia itu voltage divider, rangkaian dan analisisnya itu akan lebih kompleks. Bisa dilihat di sini untuk analisisnya, untuk perhitungannya ada cara exactnya dan juga ada cara approximate-nya gitu dan approximate ini ada syaratnya yaitu BTRE harus lebih besar dari sama dengan 10R2. Oke, next kita beralih ke AC biasing. Jadi tadi untuk DC biasing berarti rangkaian BJT-nya ini full DC source, tapi untuk AC biasing di sini ada penambahan AC source di bagian inputnya seperti itu. Dan nantinya itu kita gabungkan sinyal input AC dengan voltage bias DC agar transistornya itu dapat mengamplifikasi sinyal AC tanpa mengubah key point yang telah ditetapkan gitu. Jadi key point yang sudah kita tetapkan nih di pada saat kita DC biasing ini tidak akan berubah gitu ketika kita masukkan sinyal input AC. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kita menambahkan kapasitor di sini. Kita menambahkan kapasitor di bagian input, di bagian output, gitu. Dan di sini ada kapasitor, namanya kapasitor bypass yang kita paralelkan dengan resistor emitter. Nah, di sini ada AC analysis, di mana AC analysis itu dilakukan dengan membuang kapasitor atau short kapasitor maksudnya, terus juga membuang sumber DC gitu. Dan AC analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat amplifikasi tegangan maupun arus. Nah, dan langkah-langkahnya itu, yang pertama itu ubah sumber tegangan menjadi ground. Jadi yang pertama kita perlu mengubah sumber tegangan menjadi ground. Jadi ini kan ada VCC, jadi kita ubah dia itu menjadi ground. Kemudian untuk yang kapasitornya itu kita short semua. Sini ada C1, ada C2 dan ada CE, ini di short semua. Sehingga nanti di sini ada yang terbypass nih di sini. Maksudnya itu apa? Maksudnya kan di sini ada arus IE ya. Di sini ada arus IE dan karena di sini sekarang ada dua cabang, ada cabang yang ke kapasitor dan yang ke resistor. Dan di sini kapasitornya itu sudah di short, akibatnya seperti karakteristik arus pada umumnya saja, kalau dia akan cenderung melewati jalur yang tanpa hambatan gitu atau hambatannya lebih kecil. Nah, makanya di sini pada resistor emitter ini bisa langsung kita hilangkan karena dianggapnya adalah open gitu. Jadi nanti arus emitter itu akan langsung ke bagian dari kapasitor yang sudah di short tanpa melewati resistor emitter. Nah, sehingga nanti ketika kita gambar dan gambar rangkaian ekuivalennya, ini ada rangkaian ekuivalen. Ini adalah rangkaian ekuivalennya. Jadi nanti ini bagian inputnya itu akan paralel antara R1 dengan R2, R1 dengan R2, dan juga ada BTRE di sini. Oke, sorry. Ini sebenarnya bisa kita
bagi dua, ini tuh bagian inputnya, di bagian kiri itu bagian inputnya, dan di bagian kanan ini bagian outputnya. Dan di sini ada BTRE, ini adalah input impedance dari internal BJT-nya itu sendiri gitu. Dan kemudian di bagian outputnya di sini ada current source, dependent current source yang sebesar beta IB. Ini kenapa? Karena BJT itu kan CCCS ya. Arus outputnya itu bergantung dengan arus input, dan arus outputnya di sini adalah IC. Dia itu bergantung dengan arus input, yaitu IB. Seperti itu. Nah, makanya di sini di bagian output ini ada dependent current source sebesar beta IB seperti itu. Kemudian untuk impedance itu ada di sini ada RC karena di sini ada RC, dan kenapa nggak ada RE karena tadi ya sudah kita anggap dia itu sebagai open circuit gitu. Jadi kita cuma perlu memasukkan RC di sini. Dan di sini ada RO kecil di sini, di mana dia itu adalah output impedance internal dari BJT-nya itu sendiri. Dan biasanya besarannya itu ada pada datasheet-nya. Setelah kita dapatkan rangkaian ekuivalennya, bisa kita cari output impedance, voltage gain, dan juga current gain-nya bisa kita cari gitu. Dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan rangkaian ekuivalen. Oke, selanjutnya di sini ada problem example, dan bisa kita lihat di sini ada voltage divider bias dengan R1, R2, R kolektor, dan R emitter sebesar berikut ini. Dan di sini ada beta sama dengan 90, dan beta ini biasanya emang ada dari soalnya karena dia itu karakteristik dari si BJT-nya itu sendiri gitu. Kemudian pertanyaan itu ada RE kecil, terus ada input impedance, kemudian ada output impedance. Ketika RO-nya itu kita anggap tak hingga, kemudian ada gain voltage, dan juga harusnya di sini ada gain current ya, gain arus. Kita cek dulu nih untuk beta RE-nya itu lebih besar dari sama dengan 10 R2 atau tidak, dan ketika kita cek ternyata terpenuhi, maka rumus-rumus ini bisa kita gunakan gitu. Dan kemudian karena kita mencari RE nih, bisa kita mulai dengan mencari VB, yaitu VB itu berarti R2 per R1 tambah R2 kali VCC, dan kita dapatkan 2,81 volt. Ini sesuai dengan rumus di sini. Terus juga nyari VE sesuai dengan ini, VB min VBE, dan VBE ini pasti 0,7 volt karena dia itu dianggapnya kayak PN junction biasa, dan dianggapnya silikon gitu. Jadi VBE-nya ini 0,7. Jadi kita dapat VE-nya itu 2,11 volt. Kemudian untuk nyari IE berarti VE dibagi RE, kita dapatkan 1,41 mA. Kemudian untuk ketika kita udah dapat IE, kita bisa nyari RE kecil yaitu 26 mV per IE, dan kita dapat RE kecilnya itu sebesar 18,44 ohm gitu. Kemudian RE-nya udah dapat tadi 18,44 ohm, kemudian cari input impedance, berarti kita perlu memparalelkan antara R1, R2, dan beta RE, dan kita dapatkan yaitu sebesar 1,35 kilo ohm. Kemudian untuk C itu output impedance dengan RO-nya itu tak hingga, maka dengan aproksimasi karena RO-nya itu sama dengan tak hingga, maka output impedance ya itu akan sama dengan 6,8 kilo ohm, akan sama seperti RC-nya gitu. Kemudian untuk gain voltage-nya berdasarkan rumus di sini, yaitu min RC per RE kecil, dan kita dapatkan gain voltage-nya sebesar negatif 368,76. Kemudian untuk gain arusnya pakai
rumus di sini juga kita dapat gain arusnya sebesar 73,045. Oke, selanjutnya kita lanjut ke modul 5 yaitu aplikasi dari BJT, di mana sebenarnya di sini akan dibahas BJT sebagai switch dan juga sebagai amplifier. Di mana untuk BJT sebagai switch, dia itu memanfaatkan cutoff region sebagai switch off dan saturation region sebagai switch on. Jadi cutoff region. Jadi ketika cutoff region dia tuh switch-nya jadi kayak open kayak gini, dan ketika saturation region dia tuh switch-nya kayak close. Yang terakhir itu ada amplifier, BJTS amplifier. Jadi dia tuh memanfaatkan active region itu yang di tengah-tengah sini hingga bekerja sebagai linear amplifier. Besarnya amplifikasi dapat diatur dengan menentukan key point pada saat kita DC biasing. Nah, bisa kita lihat di sini ada input nih tegangan. Ini berhasil diamplifikasi gitu, namun dengan fasa yang terbalik. Dapat kita lihat di rumusnya, di rumus yang tadi, kalau gain tegangan itu dia negatif gitu. Negatif di sini maksudnya adalah mengakibatkan fasanya itu terbalik seperti itu. Nah, untuk arusnya itu fasanya sama, tapi ya dia teramplifikasi gitu. Dan ini adalah rangkaian yang nantinya akan kita rangkai pada saat praktikum, dan bisa dilihat di sini ada grafik input yang merah yang kecil. Ini inputnya, dan outputnya itu yang teramplifikasi gitu, yang lebih besar. Dan bisa dilihat juga kalau fasanya benar-benar berbanding terbalik seperti itu. Oke, jadi cukup sekian pemaparan materi dari modul 4 dan 5 terkait bipolar junction transistor. Terima kasih.